Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Maulana Nurul Sobri di sini di channel YouTube Maulana Nurul Sobri. Apa kabar semuanya? Semoga kabarnya baik-baik saja dan sehat selalu ya. Di masa pandemi seperti ini kita harus tetap menjaga kesehatan dan harus selalu sehat ya kan. Dan buat teman-teman mungkin yang sedang kurang enak badan atau kurang sehat atau kurang fit, semoga segera diberikan kesembuhan dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Meskipun sebenarnya kita harusnya WFH atau work from home. Oke guys, di kesempatan kali ini di hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 ya. Em, Kali ini yang ingin saya sharing ya, yang ingin saya bagikan itu ya, atau yang akan kita ulas sih gitu. Itu mengenai saham Java atau kode emitennya tuh JPFA ya, JPFA. Java Confit ini dari sudut pandang fundamental lah ya gitu, fundamental gitu. Kalau sebelumnya di KAEF atau KF ya, Kimia Farma itu kemarin di video sebelumnya itu yang kita analisis tuh mengenai ini analisis sentimennya terhadap saham Kimia Farma gitu. Dan saya yakin sih sesuai dengan prediksi kita saham itu menguat meskipun ya secara teknikalnya sempat ada beberapa indikator yang menunjukkan dia mau downtrend, tapi seperti yang kita tahu, yang teman-teman tahu bahwasanya saham Kimia Farma sejauh ini masih berada di zona uptrendnya. Tapi itu untuk Kimia Farma gitu ya kan, untuk Kimia Farma. Sedangkan di kesempatan kali ini yang ingin saya ulas adalah saham JPFA atau Java ya, JPFA atau Java ya, Java Compete tuh yang berada di bidang ya peternakan gitu ya kan. Sebenarnya produk-produknya tuh banyak tuh. Java tuh ada sosis, so nice, mungkin teman-teman tahu tuh. Nah, di kesempatan kali ini kenapa sih saya pengen mengulas saham ini gitu? Kita akan mencoba dari sudut pandang perspektif fundamentalnya gitu ya kan. Meskipun kita sebagai seorang trader, kita juga perlu loh untuk memperhatikan fundamental si emiten itu gitu. Kita perlu banget gitu. Meskipun ya tetap kita nanti akan ngacu juga ke teknikalnya ya atau grafiknya nanti. Tapi kita juga perlu untuk menganalisis atau dalam pengambilan keputusan itu kita perlu juga untuk mempertimbangkan sisi fundamentalnya juga gitu ya kan. Apakah saham ini memang masih under value ya kan, atau masih murah atau sudah over value atau gimana gitu. Kita perlu juga lihat dari sisi fundamentalnya gitu guys. So nggak pakai lama, seperti biasa kita ada dua aplikasi di sini ya yang biasa kita gunakan, yaitu dari RHB TradeSmart ID dengan RTI Business. Itu yang kombinasi dua aplikasi ini yang biasa kita gunakan dalam menganalisis ya. Intinya di channel ini kita hanya mau menganalisis dengan cara sederhana saja, yang simple aja gitu. Tapi bila teman-teman pengen yang lebih detail lagi sih is okay gitu. Tapi sedangkan di channel ini kita fokusnya yang simple saja, sederhana saja, tapi tetap dengan mempertimbangkan risiko yang akan kita hadapi gitu ya kan. Seperti itu. Oke, lanjut kita langsung masuk ke RTI Bisnis. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke emitennya nanti kita sedikit mengulas nih bagaimana pergerakan IHSG nih di hari ini sepintas saja gitu karena ini kan fokusnya ke saham emiten ya gitu. Oke guys, di pergerakan IHSG di hari ini tanggal 14 Juli 2021 nih ya. Di sini teman-teman tahu sendiri bahwasannya ya kurang lebih selama 2 hari ini kita berada di zona merah ya gitu. Dan untuk hari ini 14 Juli 2021 hari Rabu itu IHSG atau IDX ini seperti yang teman-teman lihat sini itu berada di zona merah, ditutup di level 5.979,215 gitu, atau minus 32,817 poin, atau secara persentase dia minus 0,55% gitu ya kan untuk IDX-nya gitu. Dengan dia sempat dibuka menguat ya, sempat menyentuh di level terkuatnya tuh di 6.013,042 lah ya. Memang kita sempat dibuka di zona merah ya, di zona merah di 6.008,241 ya kan. Bahkan sempat ke level terendahnya di level 5.947,618 gitu. Dengan komposisi ada 172 emiten yang naik atau di finish di zona hijau dan 327 emiten yang finish di zona merah, serta
143 emiten yang berada di posisi unchanged atau penutupan harganya itu sama dengan harga kemarin ya. Oke, di sini ada IDX Diary ya di sini ya. Jadi IDX Diary ini seperti yang teman-teman tahu tuh, selama bulan Juli ini kita sudah 2 hari ini ya, mulai dari tanggal 13 dan 14 tanggal 13 kemarin dan 14 hari ini kita berada di zona merah ya kan. Tapi sempat di awal bahkan hari Senin kemarin kita berada di zona hijau. Cuman untuk hariannya secara 9 harian ya, 9 days-nya itu kita bisa lihat kita masih masih plus lah gitu. Masih plus sekitar 4,56% ya, 4,56% dengan komposisi 274,349 poin kita itu. Oke, tapi untuk 14 harian atau 2 minggu, selama 2 minggu terakhir itu ya kita masih berada di zona merah minus 6,46% ya, seperti yang teman-teman lihat di sini. Sedangkan 30 harian atau ya bisa dikatakan 1 bulanan secara kumulatif kita minus 116,282 poin atau secara persentase minus 1,90%. Jadi secara persentase kita itu secara kumulatif 30 harian itu kita minus 1,90%. Oke, ini performanya, dan untuk saat ini menarik banget sebenarnya ya. Menarik banget karena sedikit beda sih dengan kemarin. Sama sih. Maksudnya gini, untuk hari ini itu net buy asing ya sedikit terasa gitu ya, sedikit banyak gitu, meskipun masih didominasi oleh domestik ya, pasar kita gitu, kita masih didominasi oleh domestiknya ya kan. Di sini bisa teman-teman lihat sendiri di sini domestiknya itu ya, untuk domestik net buy-nya itu di secara volume share-nya itu ada di 45,93%. Dan domestic sell-nya itu ada di 46,27%, sedangkan foreign buy-nya itu ada di 4,07%, sedangkan net sell asing di 3,73%. Ya kan, di situ juga ada turnover juga sama masih didominasi oleh domestik ya. Cuman domestiknya untuk kali ini sih baik secara volume dan turnover itu minus ya, bukan minus tapi net sell, cenderung net sell domestiknya ya, wajar lah, makanya ISG-nya tuh di zona merah ya kan. Dengan asingnya ini sedikit ada minat beli gitu, meskipun secara frekuensi ya bisa teman-teman saksikan sendiri sini, secara frekuensi domestic buy itu masih mendominasi, sedangkan secara frekuensinya asing masih net sell gitu, cenderung lah gitu. Oke, itu sepintas saja sebenarnya. Kita akan langsung sebentar kita coba lihat. Oke, kita top gainersnya nih kayaknya kurang lengkap kalau kita nggak bahas top gainers sebentar ya. Di top gainers ini ada posisi puncak 5 besar aja saya sebutkan. Ada ACST ya dengan plus 25%. Ada juga dengan NICL bukan NIKL ya, tapi NICL Pam Mineral itu plus 24,59%. Ada Kayu di posisi ketiga, Darmi Bersaudara tuh itu plus 11,86%. Dan juga di posisi 4 ada Winamar Offshore Marine ya, itu plus 10,91%. Lalu terakhir di posisi kelima itu ada Budi Shark and Sweetener Tbk, itu ada di dia plus 7,87%. Oke, sedangkan di posisi ke-6 ini ada CENT itu plus 7,75%. Sedangkan untuk top losernya itu di saat ini di urutan pertama ada di posisi LPPF ya, itu sebagai top losernya di minus 6,69%. Di urutan kedua ada BNBA Bank Bumi Arta nih, itu dia ditutup minus 5,99%. Ada BACA juga, Bank Kapital Indonesia, top loser itu peringkat ketiga sebagai top loser di 5,91%. Lalu berikutnya ada BGTG di minus 5,76%-nya, dengan NATO juga berikutnya dia ditutup di level dia ditutup minus 5,66%. Lalu juga ada BBYB Bank Neo Commerce ya, Commerce di sini minus 5,08%. Oke, itu sementara rupiah kita memang malah di sini ya. Oke, langsung saja kita masuk ke Java-nya nih. Kita akan coba analisis Java-nya nih sekarang. Kita fokus ke Java-nya, oke guys. Oke, Java.
pergerakan Java di hari ini ya kan. Pergerakan Java di hari ini. Oke. Java sempat di penutupan harga kemarin ya, harga kemarin kan hari ini. Jadi penutupan harga di tanggal 13 Juli 2021 di hari Selasa kemarin itu di level 16,55. Sedangkan hari ini Java ditutup melemah 10 poin ya, 10 poin di level 1645 atau 1645 secara persentase minus 0,60% secara harian. Ya kan? Untuk range hariannya Java ini berada di 1625 sampai 1665 untuk range harga hariannya di hari ini maksudnya. Oke, dengan volume yang diperdagangkan 4,21 M. Sini dengan rata-rata harga ya, rata-rata harga yang ditransaksikan tuh di level 1645 itu. Sedangkan kapitalisasi pasarnya Java ini berada di level 19,29 triliun. Untuk per Java saat ini berada di angka 5,62 kali untuk Java pernya. Oke, secara ini untuk harian ya. Kita akan cek secara mingguan Java. Oke. Untuk mingguan Java ini juga masih di level ini ya. Dia masih di zona merah ya. Coba kita lihat secara bulanan, apalagi bulanan nih. Sebenarnya kalau bulanan tuh kurang lebih di bulan kemarin dia sempat di 1745 ya, bulan kemarin gitu. Oke, ini Java ya kan. Kenapa saya kok tertarik gitu ke saham ini ya kan? Nah, kita akan coba, ntar lagi saya akan coba ulas gitu. Oke guys. Ya ini untuk Java ya mirip ya dengan ini ya, dengan IHSG ya dia ya. Linear dengan dengan selaras dengan IHSG ya. Selaras dengan IHSG. Selama 2 hari ini dia berada di zona merah nih, ya kan? Untuk 7 harian ini Java ini bisa dikategorikan plus 300 poin atau secara persentase 16,89%. Secara performance sih harian ya kita merah, secara mingguan merah, secara bulanan juga merah ya kan performannya gitu. Tapi oke lah. Ini untuk Java secara ini ya, secara di real marketnya gitu ya kan. Oke. Kalau awal pekan tadi sih tanggal 12 Juli ya, 12 Juli 2021 kemarin sih dia sempat di zona hijau sih. Ya kan? Ya, dia sempat di zona hijau gitu. Ditutup di level Di level harga 1675. Jadi plus 2,13% awal pekan kemarin, di hari Senin kemarin. Oke, kita masuk ke sebentar. Kita coba nyari dulu beritanya nih. Berita Java. Oke, berita Java terbaru sebenarnya ini yang paling baru dia di tanggal 2 kemarin malah ya. Oke, sektor pertambangan paling dijagokan. Nah, ini. Cuman ini saja. Ya, jadi kalau berdasarkan di bulan 5 ya, bulan Mei kemarin tuh harga ayam katanya naik gitu. Ini ada beritanya di sini. Saham Java menarik di tengah kenaikan harga ayam. Tapi itu berita di bulan Mei ya, tanggal 20 kemarin gitu. Oke, langsung aja. Oke, di sini ada profil. Saya nggak ini ke profilnya. Kita ke case test statistik langsung ya. Kita ke case statistiknya langsung. Corporate action tidak. Oke, di sini. Oke, secara sederhananya begini. Ini teman-teman bisa lihat nih, ini ada beberapa rasio fundamental ya di sini ya. Ada penjualan ya, secara fundamentalnya ada penjualan, ada aset, ada liability, equity, cash flow, terus operating profit, lalu net profitnya, lalu berikutnya di earningnya ya kan, berikutnya di bawah juga ada valuationnya juga, ada probability juga, dan seterusnya. Oke, untuk saham Java ini yang kita perhatikan itu pertama secara valuasi itu dari pernya ya, per Java ini di 5,62 kali. Artinya apa? Saham Java ini secara volatilitas itu sangat menarik gitu, volatilitas pergerakan harganya gitu. Dia lincah gitu. Kenapa? Karena saham ini Java ini tidak lebih, saya yakin nggak lebih dari per industrinya gitu. Bahkan per dari Java ini sendiri ya, kalau kita bisa lihat nih di sini per dari Java ini sendiri kan 5,62 kali tuh. Artinya
Artinya dia tidak lebih dari 13 kali, 12 sampai 13 kali pair yang tertinggi itu kalau udah berada di area itu pairnya tuh biasanya tuh cenderungnya tuh saham itu akan melambat pergerakannya atau sangat rawan untuk koreksi misalnya ya kan. Nah, kalau di bawah 2 kali pair itu ya juga itu kurang menarik banget gitu. Pasti ada trouble something dengan saham itu. Dengan emiten itu gitu ya kan. Ini dari sisi valuasinya gitu. Rasio valuasinya. Selanjutnya yang perlu kita lihat adalah rasio price book value-nya nih. Ternyata saham Java itu secara price book value rasionya itu ada di level 1,67 kali. Jadi PBV si Java ini ada di level 1,67 kali. Artinya apa? Kalau secara umum penggunaan PBV itu saham itu dikatakan dia itu ada value di bawah, masih di bawah harga harga pasarnya, atau nilainya tuh masih di bawah harga pasar, itu harga wajarnya itu di bawah 2 gitu. Jadi kalau udah di atas 2 berarti ya udah tergolong mahal gitu. Atau katakanlah saham Java ini dengan price book value rasio ini, rasio PBV ini dengan level 1,67 kali, ini berarti dia cenderung murah masih gitu. Sehingga inilah kenapa saya sangat tertarik dengan saham ini gitu ya kan. Saya sangat tertarik gitu. Hanya saja untuk ROE-nya, return on equity-nya ini memang Java ini saya katakan sih agak-agak tinggi ya, di 29,68% sih. Memang sedikit tinggi gitu. Sedikit tinggi, tapi kalau kita berdasarkan dengan price earning ratio dan juga dengan PBV-nya sih ini masih tergolong menarik untuk kita koleksi dari sudut pandang fundamental rasionya ya. Gitu. Ini sangat menarik untuk kita koleksi gitu. Atau kita amati lah gitu ya kan. Nah, seperti itu. Sedangkan untuk ROE-nya memang ini bagi saya pribadi sih ini masih ini terbilang cukup tinggi, sehingga wajar sih kalau memang sahamnya beberapa pekan terakhir ya atau beberapa periode terakhir ini selalu ditekan gitu ya kan. Dengan tujuannya dia ROE-nya tuh harus lebih murah, harus lebih terjangkau persentasenya supaya nggak kemahalan gitu. Oke, ini Java secara rasionya sekarang. Jadi kalau secara ini ya, baik dari sisi rasio pairnya saham ini juga tergolong murah ya kan, lincah dia pergerakannya. Terus kalau secara ini sih pairnya PBV-nya juga dia masih tergolong murah kok, tergolong murah. Oke, seperti itu untuk saham ini. Oke, selanjutnya karena kita sudah di area bisnis, kita akan masuk ke RHB Trade. Kita akan mencoba menganalisis secara teknikal ya, secara sudut pandang teknikalnya. Kalau secara fundamental sepintas tadi kita sudah bisa menyimpulkan bahwasanya ini saham ini menarik untuk dicermati gitu ya kan. Oke, kita coba langsung saham Java. Oke, ini sudah saya setting sebelumnya. Jadi guys, ini sudah saya setting ya di sini. Jadi untuk saham Java ini bisa teman-teman perhatikan juga di sini untuk saham Java nih, ya kan. Untuk saham Java ini ada dua indikator seperti biasa yang biasa kita pakai ya kan, ada stokastik dan MACD. Untuk MACD-nya kita nggak merubah apapun itu ya, sesuai dengan settingan awal. Sedangkan untuk stokastiknya parameternya kita 14,33. Bebas teman-teman, misalnya mau pakai parameter berapapun atau indikator apapun bebas, gak harus stokastik ataupun MACD kok, bebas aja kok. Oke, bebas aja. Oke, kita lanjut. Di sini ada candlestick ya di sini ya. Dan salah satu alasan saya menarik di sini, ini ada pola doji di sini. Ini sudah ada doji candle di sini, sehingga di hari ini ya dia ada membentuk pola candle doji. Biasanya itu biasanya secara historis itu cenderung akan berbalik arah atau rebound gitu nantinya. Tapi kita nggak tahu apakah besok Java ini akan rebound. Kalau secara teknikal sih memang saham ini ada peluang untuk rebound ya kan, kalau dari candlenya nih ya kan. Tapi kalau dari kalau berdasarkan kita lihat kondisi pasar nanti ya tentu kita harus memperhatikan lagi gitu. Nanti kan kita coba menganalisis gitu. Seandainya apa skenarionya ketika katakanlah IHSG besok masih turun atau IHSG besok naik nih gitu. Oke, kita coba.
Oke. Untuk saham Java ini sendiri ya, sebenarnya ini saham Java ini saat ini tuh berada di area gapnya sih. Jadi dia sudah tutup tutup gap di sini guys. Di level 1645 ya dia tutupnya kan. Ya dia sebenarnya sudah berada di level ini sih, level apa? Level gapnya gitu. Jadi 1645 dengan level gapnya itu kan 1648,32 tuh. Ya kan dia sudah menutup gap itu tadi, ya kan. Terus selanjutnya kita cari titik supportnya tuh. Nah titik supportnya itu di mana? Nah kalau kita sih biasanya oke. Untuk level supportnya untuk Java sendiri ini bentar. Oke. Nah di sini jadi untuk level Java sendiri ya, untuk level supportnya itu berada di level 1600 1600,66. Jadi level support Java itu berada di 1602,66 yang katakanlah 1600-an lah ya untuk level supportnya si Java ini gitu. Jadi seandainya besok katakanlah Java ini nggak kuat gerakannya karena IHSG itu misalnya masih downtrend gitu ya kan, tapi saya yakin sih saham ini masih menarik kok karena tadi kita bisa ngecek sendiri secara fundamental dia sangat menarik sekali gitu. Oke. Oke, saham Java. Nah, untuk mencari level strong supportnya tuh guys, kita cari gap bawahnya dulu ya. Kita cari gap bawahnya yang katakanlah gap bawahnya itu berada di level area 1524,44. Jadi level area strong supportnya si Java ini berada 1524,44. Ini level strong supportnya si Java gitu. Jadi semisal nanti dia 1602 tadi itu tembus tuh ya, dia memiliki peluang pelemahan berlanjut di 1524,44 atau ya 1525 lah, atau kisaran 1520 atau 1525 lah gitu. Untuk semisal besok masih ada peluang untuk pelemahan gitu ya kan. Oke, skenario-nya seperti itu. Selanjutnya untuk resistennya si Java ini kita cek di sini saat ini. Oke, ada gap ternyata. Oke. Java di sini secara resisten ya kan. Untuk secara resisten Java itu saat ini berada di level resistennya Java 1714,59 guys. Jadi 1714,59 itu merupakan level resistennya si Java nih gitu ya kan. Dengan strong resistennya tuh saham Java ini berada di level ya, memiliki strong resisten di 1754,49. Jadi Java itu memiliki strong resisten 1754,49 ya, bisa dikatakan sekitaran 1755 lah ya. Jadi semisal besok nih gitu, misalnya nanti beberapa hari ke depan nih gitu. Saya nggak bilang besok, tapi maksud saya beberapa hari ke depan tuh ya, 2 hari atau 3 hari ke depan nih, itu Java itu dia tembus 1715-nya. Kan tadi kan berada di level 1714,59 tuh. Ya anggaplah ini 1715 lah, 1715 lah ya kan. Itu tembus tuh nanti. Ya kan. Nah, nanti misal tembus itu, nanti dia memiliki peluang mendekati di 1755 tadi gitu. Karena apa? Karena strong resistennya saat ini kan 1754,49 kan. Nah, gitu. Seandainya nanti dia masih kuat lagi, entah mungkin 2 hari atau 3 hari ke depan ini ada sentimen gitu ya kan, di saham Java ini ya, bisa aja dia memiliki target area kalau di sini ya di kisaran 1824,92. Jadi 1824,92
4,92 ya, katakanlah di level 1825 gitu target price-nya dia kalau dari sisi teknikalnya gitu. Oke. Jadi kalau range-nya Java ini ya, seenggaknya saya patok sih, sorry. Menurut analisis kita kan biasanya 3 harian nih ya kan untuk saham emiten itu. Karena sekarang tanggal 14 ya, kurang lebih sampai tanggal 18 Juli ya. Jadi untuk besok dari tanggal 15 Juli 2021 sampai atau hingga tanggal 18 Juli 2021 ini, maka Java ini memiliki range trading atau range pergerakannya itu dari level 1602,66 sampai 1714,59 itu range-nya. Sedangkan untuk strong supportnya si Java ini memiliki level di 1524,44 ya kan, dan strong resistennya itu di 1754,49 dengan peluang penguatan seandainya 1754-nya tadi atau katakanlah 1755-nya tadi itu dia break dan kuat di sana, maka penguatan berikutnya itu berada di level 1824,92 atau 1825. Nah, jadi seperti itu guys analisa dari Java ini ya kan. Secara PBV tadi kita sudah menilai, kita bisa ngecek ya kan. Nah, jadi saham Java ini memang memiliki saya tertariknya sih memang saham Java ini dari sisi fundamentalnya gitu ya kan. Di sini juga secara PBV seperti yang teman-teman lihat nih, di sini PBV-nya ini kan 1,67 ya kan. Dengan price earning rasionya si Java ini berada di level 5,62 kali dengan ROE 29,70%. Jadi ini saham ini sebenarnya menarik untuk kita cermati. Bahkan kalau mau ada yang mau koleksi ya fine saja, enggak pun enggak masalah gitu. Karena apa? Karena untuk saham Java ini pergerakan dari ini ya, pergerakan sahamnya kan ini kan seiring dengan IHSG nih. Jadi kalau misal besok IHSG-nya menguat, maka ada peluang juga si Java ini juga menguat gitu. Jadi mulai dari tanggal 15, 16 sampai 18 Juli 2021 analisa saham Java seperti itu tadi ya, seperti yang kita bahas tadi. Dan jangan lupa juga buat teman-teman juga untuk like, share, and subscribe serta nyalakan loncengnya untuk agar bisa update nantinya untuk video-video atau konten-konten berikutnya ya, terutama di saham, ini rekomendasi saham lah gitu. Dan tak lupa juga saya sampaikan juga terima kasih sebelumnya, serta perlu diingat bahwasanya semua informasi yang ada di konten ini tidak mewakili pihak manapun, itu murni dari pandangan pribadi seperti yang kita ulas barusan ya kan. Dan yang pastinya adalah semua informasi yang tersaji di sini itu sifatnya adalah disclaimer on. Artinya apa? Setiap keputusan pembelian, penjualan atau menahan sebuah varian investasi ya kan, itu murni menjadi tanggung jawab si investor atau trader itu sendiri. Maksudnya si pelaku pasar atau pengambil keputusan itu sendiri gitu. Jadi ini sifatnya hanya memberikan pandangan saja. Semoga bermanfaat, mudah-mudahan bermanfaat. Kalaupun tidak masalah, karena apa? Karena ini disclaimer on. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya sekali lagi jangan lupa untuk like, share, subscribe, serta nyalakan loncengnya untuk terus mengikuti update dari channel ini. Tetap jaga kesehatan dan stay safe, stay healthy juga ya kan. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan sebisa mungkin. Kalau emang tidak ada keperluan di rumah, ya sudahlah, kita di rumah saja. Oke. Salam untuk keluarga. Jangan lupa happy trading, happy lucky, happy investing, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.